Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memasuki masa Prapaskah. Dan masa di mana kami harus bertobat. Di mana kami harus menjadi baik, lebih baik, dan mungkin, dan bukan mungkin, tapi harus menjadi kudus. Berkatilah kami supaya kami memiliki keyakinan untuk menjadi kudus. Bukan kudis. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Mungkin kata-kata ini sederhana, tetapi menurut saya menentukan. Sejak masa muda saya selalu dikatakan hidup adalah pilihan. Tapi semakin tua saya tahu memang inilah yang cukup menentukan hidup kita. Jadi bagaimana hidup adalah pilihan? Kita bisa lihat dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Musa mengatakan, aku akan memberikan kepadamu pilihan. Hidup atau mati, terang atau gelap. Dan Musa mengatakan, pilihlah kehidupan. Kehidupan itu berarti apa? Kebaikan, kejujuran, nilai-nilai yang luhur, mulia. Itu adalah kehidupan. Karena di surga hanya ada kebaikan, hanya ada kekudusan, hanya ada cinta kasih. Tidak ada yang lain. Maka itulah hidup. Memberi kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, pengampunan, dan seterusnya. Ya. Sedangkan gelap berarti memilih kegelapan, memilih kejahatan, memilih narkoba, memilih apa saja yang membuat orang hancur dan mati. Maka ini pilihan. Dan pilihan itu bukanlah pilihan untuk pertama-tama menjadi pastor, menjadi suster, menjadi awam, menjadi siapa, atau menjadi insinyur, menjadi dokter. Bukan itu. Tapi pilihan di kepala kita. Ketika ada dorongan dari diri kita untuk berbuat baik, lakukan. Jalani itu dengan penuh kepastian. Ketika dalam diri kita dorongan untuk membenci, untuk menghina, mengejek, ya, hindari itu. Jadi pilihan itu dimulai sejak dalam batin. Values itu, nilai-nilai itu dalam diri kita. Ya. Nah, karena pilihan itu bukanlah yang gampang, bukannya hanya pilih A atau B, tapi ada banyak pilihan yang nampaknya baik tetapi tidak baik. Orang bisa tertipu, orang bisa terkecoh, ya, nampaknya baik di luar tetapi batinnya sangat luar biasa. Ya. Jadi itu saudara. Dan untuk bisa memilih itu maka kita butuh enlightenment, butuh terang. Dan terang itu dalam agama kita sebut dengan Roh Kudus. Mari kita mohon Roh Kudus supaya menerangi pikiran, hati, badan, raga kita untuk berani ngambil keputusan yang positif, yang baik. Seperti dalam kitab Keluaran oleh Musa, ya, pilihlah kehidupan, pilihlah yang baik, jangan kematian yang menghancurkan. Dan dalam Injil hari ini juga dinyatakan oleh Yesus, ya, kalau kamu mau mengikuti aku, sangkal dirimu. Ya. Ini kata-kata yang keras dan tegas. Tidak ada abu-abu, black and white. Mengikuti aku harus mengalami penderitaan dan memilih penderitaan, memilih yang tidak menyenangkan itu sebagai bagian. Dan itu kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tidak baik dan tidak mudah. Ya, misalnya kita berhadapan dengan penderitaan di rumah kita, di keluarga kita, ya, di mana kita mungkin relasi suami istri atau relasi orang tua dan relasi keluarga tidak baik, maka aku memilih yang baik. Apapun juga. Dan itulah pilihan dalam hati kita. Kalau pilihan itu tegas, ada self-determination bahasa Inggrisnya, ya, maka itu akan membuat pikiran kita, hati kita, raga kita seluruhnya itu menjadi terang, menjadi nyaman, menjadi enak. Kalau seorang pemain sepak bola atau pemain basket atau pemain badminton, kita bisa melihat ada pemain
Bayangkan, Anda bisa bayangkan seorang pemain Jepang bernama Yuki Kamamura. Tingginya hanya 5,8, pendek sekali dibandingkan dengan pemain basket dari Amerika. Tetapi dia begitu lincah, begitu yakin, begitu percaya diri, punya self-determination. Maka dia bisa memberikan bola dengan cara yang sangat jitu. Seperti kita lihat Messi, kecil, pendek, tapi itu yang saya sebut dengan self-determination. Ketika orang menghadapi pilihan yang benar, dan pilihan itu berada dalam konteks meaning of life, ya, dalam konteks makna kehidupan. Jadi meaning dalam panggilan kita sebagai orang Kristen, panggilanku sebagai seorang imam dan seterusnya, ada vocation, ada call, ya, di situ. Nah, kalau kita memilih itu menjadi bagian hidup kita, pilihan kita untuk mengikuti Yesus itu pilihan juga, bukan yang lain. Ya, jadi itu membuat seluruh diriku untuk mempersembahkan secara total kepada pilihan hidupku itu. Maka mari saudaraku, di masa Prapaskah ini aku memilih untuk berbuat baik. Sekali lagi, aku memilih untuk melakukan yang baik, melakukan yang kudus, yang mulia, yang indah di dalam diriku. Values itulah, kita melatih diri untuk tidak memilih yang tidak baik, tapi memilih yang baik, yang indah, yang kudus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus sejak kecil mengatakan, aku ingin menjadi kudus. Dan itu terlaksana dalam diri dia. Ya, semoga kita semua ya berani ngambil keputusan di masa Prapaskah ini untuk menjadi kudus, untuk menjadi baik, untuk menjadi suci, ya, dan melepaskan segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.